Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Nama lengkap saya Yohanes Labata Ilya. saya Yohanes Ndarakali. Saya Vima Lailatul Akmalia. Baik, hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kotak pintar yang terbuat dari bahan-bahan tersebut. Sebelum kita memasuki lebih dalam, terlebih dalamnya lagi, bahwa perlu kita ketahui bersama tentang latar belakangnya dahulu. Untuk itu simak baik-baik ya. Pelajaran matematika merupakan pelajaran umum yang sangat penting bagi setiap siswa. Matematika memiliki begitu banyak rumus yang harus dihafal dan juga selalu berhubungan dengan angka. Alat peraga matematika terbaru akan menjadi salah satu hal yang mampu membantu pelajaran matematika dengan efektif. Alat peraga ada begitu banyak jenis. Semakin kreatif seseorang untuk memahami ilmu, maka akan semakin bagus juga alat peraga yang mampu dibuat. Alat peraga akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda, tidak hanya mendengarkan dan kemudian bercatat saja. Alat peraga akan memberikan contoh konkret dalam penerapan teori. Matematika adalah pelajaran yang menarik dan juga penuh dengan tantangan karena memiliki banyak rumus untuk menghitung berbagai macam benda. Matematika juga termasuk dalam pelajaran yang memerlukan pemahaman yang tinggi. Banyak yang menyukai pelajaran ini, namun banyak juga yang merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal matematika. Untuk menarik siswa agar lebih semangat untuk menyelesaikan soal matematika dan lebih semangat dalam memahami pelajaran matematika, guru harus membuat kegiatan pelajaran atau belajar menjadi lebih menyenangkan dan juga mudah. Alat peraga matematika terbaru bisa dibuat sendiri oleh siswa atau juga guru untuk membantu memperkenalkan, sehingga mampu membuat kegiatan belajar tidak hanya menonton, dan juga kegiatan belajar memerlukan sesuatu yang mampu membantu untuk memahami. Pelajaran yang akan sulit terasa mudah dan menangkan bagi siswa dengan adanya alat peraga terbaru, yaitu alat peraga matematika. Alat peraga yang bisa dibuat sendiri akan sangat membantu pelajaran. Selain itu, siswa bisa melatih kreativitas juga dalam belajar. Membuat alat peraga dengan bahan sederhana, serta juga bisa lebih menghemat biaya dibandingkan harus membeli alat peraga matematika. Guru yang mengajarkan dan menggunakan alat peraga matematika terbaru akan membuat siswa tidak bosan saat diterangkan. Alat peraga yang dibuat oleh guru dan juga siswa bisa dengan menggunakan bahan yang sederhana untuk membuat alat peraga matematika yang baru sederhana juga. Alat peraga juga bisa dibuat dengan bahan yang lebih berkualitas untuk menjadikan alat peraga yang lebih awet. Alat peraga untuk mengajar sebaiknya tidak hanya satu atau dua, agar siswa dapat belajar dengan alat peraga tanpa harus menunggu gantian. Guru bisa mengajak siswa untuk membuat alat peraga bersama-sama.
Alat peraga matematika terbaru ada begitu banyak jenis. Anda bisa membuat alat peraga dengan kreativitas Anda sehingga bisa menjadi alat yang efektif untuk membantu mempermudah pelajaran matematika. Alat peraga dengan desain baru dan efektif akan mampu menjadi inspirasi untuk alat peraga yang selanjutnya. Alat peraga bisa membantu guru untuk lebih menjelaskan tentang teori yang disampaikan kepada siswa, sedangkan untuk siswa, alat peraga memiliki begitu banyak fungsi, terutama dalam memahami pelajaran. Matematika bisa menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan dengan permainan dengan media alat peraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan alat peraga yang kami buat, yaitu Kopin Sanjang atau kotak pintar satuan panjang. Nah, pertama-tama kami akan menyebutkan alat dan bahan yang kami butuhkan. Di antaranya untuk biaya yang kami keluarkan tergolong murah. Karena apa? Kita hanya membutuhkan uang 13.500 untuk bisa membuat kotak pintar ini dengan rincian sebagai berikut. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara penggunaan alat peraganya. Nah, di sini sudah ada satuan panjang antara lain kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini juga sudah ada angka yang kami buat mulai dari angka 0 sampai dengan 9. Nah, mungkin teman-teman masih bingung gimana cara penggunaannya. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan kotak pintar satuan panjang. Nah, untuk soal yang pertama, 9 km sama dengan titik-titik berapa meter. Nah, langsung kita buktikan dengan kita mengambil angka 9, kita taruh di kilometer. Kemudian kita ambil angka 0 sesuai dengan soal yang diminta. Dan soal yang pertama yang diminta meter, maka kita mengambil angka 0. Nah, kita mengambil angka 0, kita taruh di hektometer, dekameter. Nah, sampai di meter. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya 9 km ke meter sama dengan 9.000 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu 5 cm sama dengan titik berapa meter. Nah, langsung kita buktikan menggunakan kotak pintar. Kita ambil angka 5, kita taruh di sentimeter, sini sentimeter. Kemudian yang diminta soal ke M, sedangkan M meter arahnya ke depan, jadi kita ambil 0 sampai dengan meter karena yang diminta meter, sini sampai sini. Nah, karena 0 ada di depan angka 5, maka kita taruh koma di sini, koma di sini. Nah, jadi 5 cm sama dengan 0,5 meter. Setelah kami mempraktekkan gimana cara penggunaan alat peraganya, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Manfaatnya adalah yang pertama, supaya kita tahu bahwa benda-benda yang sering dianggap tidak dipakai lagi atau olahan limbah tersebut sangat berguna dalam perhitungan matematika, karena kebanyakan zaman sekarang orang berpikir bahwa benda-benda tersebut tidak berguna sama sekali. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa benda olahan limbah tersebut ternyata sangat memudahkan dalam perhitungan matematika, contoh seperti perhitungan kotak pintar dalam video tersebut. Dan yang ketiga, supaya tahu juga dalam perhitungan matematika itu tidak perlu harus mewah, tetapi juga dari benda olahan limbah tersebut bisa membantu dalam menghitung matematika. Nah, dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa benda-benda yang dianggap tak berguna lagi atau benda olahan limbah ternyata sangat berguna untuk anak-anak yang berpendidikan, terlebih khususnya dalam perhitungan matematika. Benda-benda yang dianggap tak berguna lagi
atau benda olahan limbah ternyata sangat berguna untuk anak-anak yang berpendidikan, terlebih khususnya dalam perhitungan matematika seperti hitungan kotak pintar dalam video tersebut. Untuk itu, marilah kita bekerja bersama untuk menggunakan benda-benda yang sering dianggap tidak berguna lagi supaya kita mempergunakannya dengan baik, dan dalam hal ini juga bisa menjaga kebersihan dalam lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 6. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian dan terima kasih.